Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia-Nya lah pada hari ini kembali kita dapat berkumpul dalam rangka pembelajaran biologi kelas 10 semester 2 dengan tema Kingdom Animalia atau kerajaan hewan. Ada yang tahu anak-anak ciri-cirinya? Ya, mungkin Kingdom Animalia ini adalah kingdom yang sangat familiar ya, karena di sekitar kita tidak pernah lepas ya berinteraksi dengan berbagai jenis hewan ya, baik hewan yang istilahnya menjadi piaraan kita seperti kucing mungkin ya, atau ada yang memelihara burung, ikan dan lain-lain ya, ataupun bisa juga meliputi hewan ternak ya, seperti ayam, bebek ya, sapi, kambing dan lain-lain. Dan juga ada hewan-hewan yang mungkin hidup liar ya, yang ada di sekitar kita seperti kecoa, mungkin ya, nyamuk dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Kingdom Animalia untuk dapat ya mengetahui perbedaan dengan kingdom yang lain ya, yaitu kingdom plante atau tumbuhan ya, kemudian bakteri, jamur, protista dan lain-lain. Kita akan membedakan ya dengan kingdom sebelumnya yang sudah pernah kita bahas, serta nanti diharapkan kita juga bisa ya mengetahui ataupun dapat nanti memahami ya apa peranan dari Kingdom Animalia ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa memanfaatkannya ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, yang pertama di sini kita akan mengenali ya ciri-ciri umum dari Kingdom Animalia. Yang pertama merupakan organisme eukariotik. Dari segi selnya ya bersifat eukariotik, artinya selnya itu sudah memiliki membran inti. Nah, ini sudah sama ya dengan sel tumbuhan, sel jamur, protista, ini sudah termasuk yang eukariotik ya. Kemudian dari tubuhnya sendiri terdiri dari banyak sel ya, sehingga disebut dengan multiseluler ya. Kemudian ciri yang kedua, tidak memiliki dinding sel ya. Nah, dan juga tidak memiliki klorofil ya, sehingga Kingdom Animalia ini tidak bisa berfotosintesis atau tidak bisa ya membuat makanan sendiri sebagaimana pada tumbuhan. Nah, kemudian yang ketiga, cara memperoleh makanannya itu dari organisme lain ya, sehingga dia disebut heterotrop ya. Yang keempat, umumnya dapat bergerak ya, atau disebut juga motil. Tujuannya untuk bertahan hidup ya, atau survive, dan juga untuk mencari makanan. Kemudian yang kelima, sebagian besar ya sudah memiliki otak dan juga sistem saraf ya. Dan yang keenam, sebagian besar cara reproduksinya adalah secara kawin atau seksual, namun ada juga sebagian yang bersifat aseksual atau tidak kawin. Nah, dari bentuk tubuhnya, Kingdom Animalia ini terbagi menjadi 3, ada yang disebut asimetrik, kemudian ada yang disebut radial, ada yang disebut bilateral. Yang asimetrik artinya tidak beraturan, ini seperti pada gambar ya, bentuk tubuhnya tidak teratur ya. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah radial. Tubuh radial ini adalah dapat dibagi ya di sini menjadi beberapa bagian, maka akan mendapatkan bagian yang sama ya, maka disebut radial. Nah, pada tubuh radial ini hanya ditemukan bagian atas atau disebut dorsal, ini ya dorsal, dan juga bagian bawah atau ventral. Tetapi dia tidak mempunyai bagian depan atau anterior dan juga bagian belakang atau posterior. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah bilateral. Artinya tubuhnya bisa dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Ini contohnya pada kita ya, manusia. Jadi kalau kita bagi di sini ada yang disebut tubuh bagian atas atau disebut juga dorsal.
dan ada juga tubuh bagian bawah atau yang disebut ventral. Dan juga ada tubuh bagian depan ya atau disebut anterior dan tubuh bagian belakang atau posterior. Nah, inilah ya 3 bentuk ya, bentuk umum dari tubuh hewan ya. Selanjutnya di sini pembagian ya dari kingdom Animalia berdasarkan struktur tubuhnya. Maka ada yang disebut hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata dan ada juga hewan bertulang belakang atau vertebrata. Nah, invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang ini dibagi menjadi ada yang disebut parazoa, ada yang disebut juga iometazoa. Yang parazoa ini adalah tidak memiliki jaringan tubuh ya, sedangkan iometazoa ini sudah memiliki jaringan. Nah, kemudian yang iometazoa ini masih dibagi lagi berdasarkan lapisan tubuh. Ada yang terdiri dari 2 lapisan, maka disebut diploblastik, dan ada yang terdiri dari 3 lapisan tubuh, maka disebut triploblastik. Nah, 2 lapisan tubuh ini terdiri dari lapisan luar atau ektoderm dan juga lapisan dalam atau endoderm. Sedangkan yang 3 lapis ini ada tambahan ya. Di samping tadi ektoderm, lapisan luar, ada lapisan tengah atau mesoderm, dan ada juga lapisan dalam atau endoderm. Nah, kemudian berdasarkan ada tidaknya rongga tubuh, hewan triploblastik ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama aselomata, yang kedua pseudoselomata, dan yang ketiga selomata. Aselomata ini artinya hewan yang tidak mempunyai rongga tubuh, contohnya pada platyhelminthes atau cacing pipih. Nah, kalau yang kita kenal mungkin cacing pita ya, itu termasuk contoh dari cacing pipih ya, dia tidak ada rongga ya pada tubuhnya. Kemudian yang kedua, pseudoselomata ini mempunyai rongga tubuh tetapi bersifat semu, contohnya pada Nemathelminthes atau cacing gilik ya. Ini seperti cacing yang ada di tubuh kita ya. Kalau cacingan itu mohon maaf. Nah, itu adalah salah satu contoh cacing gilik ya. Jadi dia mempunyai rongga tubuh tapi bersifat semu. Kemudian yang ketiga di sini selomata, ini memiliki rongga tubuh ya. Ini contohnya pada Annelida nanti sampai dengan chordata, yaitu hewan-hewan yang sudah memiliki tengkorak maupun juga tulang belakang. Ini hampir semuanya sudah memiliki rongga tubuh yang sempurna ya. Jadi ini 3 pembagian ya berdasarkan rongga tubuh ya, maka dibagi 3 jenis ya di sini. Nah, selanjutnya agar hewan ini dapat berdiri tegak ya, maka diperlukan penyokong tubuh yaitu rangka. Nah, berdasarkan penyokong tubuh ini atau rangka ini ada yang rangkanya terdapat di luar, maka disebut exoskeleton. Ini contohnya pada hewan arthropoda, meliputi udang, ya, kalajengking, kura-kura, penyu, dan sebagainya. Nah, ini rangkanya ada di luar tubuh. Sementara hewan yang memiliki rangka tapi berada di dalam tubuh, maka disebut endoskeleton. Ini hampir pada semua hewan vertebrata, yaitu ikan, ular, mamalia, apes, dan lain-lain. Di mana rangka tubuh ya yang berfungsi tadi menyokong tubuh ini berada di dalam tubuh hewan tersebut. Nah, kemudian di sini kita mengenal ya ada filum ya, invertebrata. Semuanya ada 8, yaitu tadi hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ini yang pertama adalah Porifera ya, yang kedua adalah Colenterata, yang ketiga Platyhelminthes, yang keempat adalah Nemathelminthes, dan yang kelima Annelida. Yang keenam Mollusca, yang ketujuh Arthropoda, dan yang kedelapan Echinodermata. Nah, yang 3 ini Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida masuk dalam kelompok vermes atau cacing. Nah, ini nanti akan kita pelajari ya satu-satu masing-masing film ini untuk mengenal ya lebih jauh baik tadi ciri-ciri ya maupun cara reproduksi dan juga manfaatnya ya ataupun juga nanti kerugiannya ya terhadap kita. Ini kita perlu tahu ya agar kita bisa
memanfaatkannya dengan baik ya, agar berguna ya dalam kehidupan kita. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu dulu ya, karena mengingat waktu, kita akan membahas yang pertama ya, yaitu filum porifera. Nah, ini porifera mungkin kalau anak-anak yang sering nonton SpongeBob ya, nah itu adalah contoh ya dari hewan porifera yang hidup di air ya, khususnya di laut. Nah, kita akan mengenali ya ciri-ciri dari porifera di sini. Yang pertama, porifera sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata porus dan juga fer ya, di mana porus artinya pori dan fer itu membawa. Nah, jadi di sini artinya porifera ini adalah hewan yang memiliki pori ya pada seluruh tubuhnya, atau hewan berpori nama lainnya. Nah, disebut juga hewan spons ya. Nah, ini merupakan hewan yang multiseluler yang paling sederhana. Jadi di antara kerajaan hewan ini adalah contoh hewan yang paling sederhana ya dari segi struktur tubuh maupun yang lain-lainnya ya. Kemudian kita melihat ciri morfologi ya, atau ciri bagian luar tubuh dari porifera. Yang pertama, tubuhnya tadi terdiri dari pori-pori. Nah, di mana masing pori-pori ini disebut dengan ostium ya. Kita lihat mungkin bisa membayangkan ya SpongeBob itu ya. Nah, seluruh tubuhnya ada bulatan-bulatan itu ya, itu yang disebut pori tadi, atau nama lainnya ostium. Kemudian dari struktur tubuhnya di sini ya, dari ini bentuk tubuhnya, maka porifera ini termasuk yang asimetri atau tidak beraturan ya. Meskipun ada juga sebagian yang simetrik radial ya. Nah, umumnya bentuknya seperti tabung, seperti vas bunga, seperti mangkuk, dan juga seperti tumbuhan ya. Kemudian ciri-ciri anatominya yang lain adalah memiliki 3 tipe saluran air ya. Ada askonoid, sikonoid, dan leukonoid. Ini jadi di dalam tubuhnya itu ada saluran air ya, di mana bentuk salurannya itu berbeda-beda. Ini ya, ada 3 jenis. Nah, kemudian untuk pencernaannya dilakukan secara intraseluler, artinya di dalam sel ya, yaitu dilakukan oleh sel koanosit atau sel leher ya, yang bertugas nanti untuk mencerna makanan, dan juga ada sel amebosit nanti yang bertugas untuk mengedarkan ya zat-zat sari makanan maupun zat-zat sisa yang dihasilkan dari proses pencernaan makanan. Porifera ini hidupnya secara heterotrof ya, dan makanannya berupa bakteri maupun plankton. Nah, cara makanannya ini jadi makanan akan masuk ya melalui pori-pori di tubuhnya tadi beserta cairan ya. Jadi zat makanan baik bakteri maupun plankton tadi masuk ya beserta cairan ke dalam pori tubuhnya. Nah, makanya dikatakan juga di sini sebagai hewan pemakan cairan ya. Dan habitat atau tempat hidupnya porifera ini sebagian besar itu berada di laut ya. Nah, ini kalau kita mau melihat contoh hewannya ya yang lain seperti ini ya. Nah, di sini cara reproduksinya ada 2 cara ya, bisa aseksual atau secara tidak kawin, bisa juga secara seksual ataupun secara kawin. Nah, kalau yang secara aseksual dengan cara di sini membentuk tunas ya, pembentukan tunas atau nama lainnya gemula ya. Nah, gemula ini akan muncul ya di sini tunas-tunas baru, dan dihasilkannya di sini selama musim dingin ya. Nah, kemudian nanti akan lepas ya menjadi individu baru seperti itu ya untuk proses yang aseksual ya. Kemudian yang secara seksual ini dengan cara pembentukan gamet ya, ataupun sel telur dan sel sperma. Jadi caranya porifera yang lain ini ya, yang mengeluarkan sperma nanti bersama air akan masuk ke dalam porifera yang di sini menghasilkan telur, maka bertemulah ya di dalam tubuh porifera ini telur dan sel sperma nanti akan berkembang ya menjadi larva. Setelah itu dikeluarkan ya, maka larva ini akan kembali menjadi porifera baru. Nah, ini cara yang
seksual ya. Nah, kemudian kita mengenali lagi ciri-ciri dari Porifera. Porifera ini memiliki namanya pinakosit ya, fungsinya sebagai pelindung. Ini berupa sel yang bentuknya pipih dan berdinding tebal. Nah, kemudian dia juga mempunyai rangka dari spikula ya dan spongion. Nah, jadi ini fungsinya untuk menegakkan tubuhnya, namanya spikula dan spongion. Untuk transportasi makanan dan juga oksigen ini tadi dilakukan oleh sel ameboid ya. Jadi sel ameboid inilah nanti yang mengedarkan ya zat makanan maupun oksigen ke seluruh tubuhnya. Untuk pencernaannya itu terjadi di dalam sel, maka disebut intraseluler dengan menggunakan sel leher atau disebut koanosit ya. Nah, ini kita lihat ini tadi tubuh Porifera, ada yang disebut spongosol ya. Dan tadi ostium ini ostium ya, pori-pori yang ada di seluruh permukaan tubuhnya. Nah, kemudian ini tadi yang disebut spikula ya, yang berfungsi sebagai rangka. Dan ini adalah sel amebosit tadi yang bertugas mengedarkan zat makanan. Kemudian di sini ada sel leher tadi atau yang disebut dengan koanosit. Ini kalau kita perbesar ya, bentuk dari sel leher seperti ini. Nah, di mana fungsinya tadi adalah sebagai sel yang bertugas mencerna zat makanan. Nah, jadi zat makanan sini masuk ya bersama air, lalu masuk ke dalam sel leher. Nanti di dalam sel leher ini akan dicerna dulu ya, sehingga berubah menjadi zat makanan. Jadi bahan makanan masuk berubah menjadi zat makanan. Setelah zat makanan ini jadi, maka akan diambil ya ini oleh sel amebosit. Lalu zat makanan dan juga oksigen ya akan diedarkan nanti ke seluruh tubuh oleh sel amebosit. Nah, demikian ya untuk cara Porifera ini mencerna makanan ya. Nah, ini tadi adalah spikula, ini ada beberapa bentuk ya. Jadi ada yang seperti ini ya bentuknya. Nah, ini yang spongion ya. Jadi ini fungsinya tadi bertugas sebagai rangka atau penyokong tubuh ya. Kalau pada kita itu fungsinya seperti rangka tubuh kita ya sama. Tetapi pada hewan ini dia memiliki rangka yang disebut spikula seperti ini ya. Nah, kemudian berdasarkan jenis rangkanya tadi atau jenis spikulanya. Jadi spikulanya ini tersusun dari beberapa zat yang berbeda-beda, maka berdasarkan komposisi zat ya yang menyusun spikula, maka Porifera ini dibagi menjadi beberapa kelas. Di sini kita akan lihat kelas yang pertama, ini adalah Calcarea ya atau disebut juga kapur. Ini adalah Porifera yang spikulanya tersusun atas zat kapur atau di sini CaCO3 ya, zat kapur karbonat. Dan hidupnya di sini adalah di air ya, di air yang dangkal dan memiliki koanosit yang besar. Nah, untuk contoh spesiesnya adalah sikon dan klatrina ini ya gambarnya. Ini adalah contoh spesies dari kelas Calcarea ya. Kemudian kelas yang kedua ini adalah Hexatinellida. Di sini mempunyai ujung ada 6 ya. Nah, spikulanya di sini dari zat kersik atau silika ya. Hidupnya di laut yang lebih dalam. Nah, contohnya di sini adalah Peronema dan Euplectella. Ini nama contoh spesiesnya. Dan kelas yang ketiga ini adalah Demospongia yang memiliki spon tebal. Ini tidak memiliki rangka ya. Nah, hanya terdiri dari serabut spongion. Nah, ini saluran airnya rumit ya. Contohnya adalah Spongilla, Eospongia, Molesima, Hippospongia equina. Nah, ini adalah kelas yang ketiga ya yang tidak memiliki spikula. Dan inilah yang SpongeBob ya masuk yang ini. Masuk yang spongion, di sini biasanya kita gunakan sebagai spon ya untuk alat mencuci ya, mencuci mobil, mencuci piring. Nah, ini digunakan spon ini dari bahannya bisa dimanfaatkan. Selanjutnya kita melihat di sini ya peranan atau manfaat dari Porifera. Beberapa jenis Porifera tadi seperti Spongia dan Hippospongia ini bisa digunakan tadi ya untuk penggosok ya, untuk
mandi. Nah, jadi spons mandi bisa dipakai. Kemudian kita lihat jenis yang lain, ada juga yang digunakan untuk obat ya sebagai penyakit kanker ya, untuk mengobati penyakit kanker karena di sini dia memiliki zat kimia khusus ya yang bisa ternyata sebagai obat ya untuk penyakit kanker maupun penyakit yang lain. Nah, demikian ya insya Allah materi kita hanya sampai porifera dulu ya pada pertemuan kali ini. Silahkan nanti kalau ada yang kurang jelas ya boleh ditanyakan ya karena mengingat waktu. Mungkin silahkan nanti langsung di WA grup ya bisa ditanyakan ataupun langsung menghubungi ibu juga dipersilahkan. Dan yang jelas di sini kita berharap ya kalian bisa mengenali ya tentang hewan ini sehingga kita bisa lebih bijak ya dalam berinteraksi dengan hewan-hewan tersebut tentunya ya. Tentunya kita tahu semua itu tidak ada yang Allah ciptakan tidak bermanfaat ya sehingga kita sebagai manusia ya yang diciptakan Allah sebagai rahmatan lil alamin, maka kita harus bisa ya menjadi pemimpin ya di muka bumi ini yang bisa memberikan rahmat ya bagi seluruh alam termasuk hewan-hewan ini ya kita bisa melestarikan ya walaupun kita memanfaatkannya kita manfaatkan dengan bijak ya artinya yang tidak menzalimi ya kepada hewan maupun pada ekosistem itu sendiri nantinya ya. Nah demikian anak-anak untuk pertemuan kita pada kali ini kita cukupkan ya sampai pembahasan tentang porifera. Insya Allah kita akan melanjutkan film yang lain ya pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu ya dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa, sampai jumpa lagi pada pekan berikutnya. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fiik.